Tidak disarankan untuk dilingkarkan seperti ini, Pak, dan akan terjatuh beserta alat-alatnya. Khawatirnya nanti ketika satu anak tangga ini gagal 3 point kontak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat penahan jatuh perolangan, yakni double hook lanyard with absorber atau tali pengait ganda berperedam kejut. Tentunya sesuai dengan aturan, acuan, regulasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 9 tahun 2016, di mana ada ketentuan bahwa setiap alat penahan jatuh yang hendak kita akan gunakan, salah satunya adalah double hook lanyard ini, tentunya harus mampu menahan beban minimal adalah 15 kN. Maka dari itu, sebelum Bapak Ibu sekalian menggunakan alat ini, pastikan alat ini kita lakukan pengecekan dulu, terutama terkait tentang kekuatan. Dapat kita lihat ada marking di dalam hook yang tertera di sini. Yang saya pegang ini memiliki kapasitas 25 kN. Artinya alat ini bisa digunakan sebagai alat penahan jatuh yang perorangan di Indonesia, karena kapasitasnya di atas ketentuan yang ada di Indonesia, yakni 15 kN. Kemudian yang kedua, syarat lainnya adalah lanyard di dalam double hook ini memiliki panjang maksimal sesuai dengan ketentuan adalah 1,8 meter. Artinya kalau Bapak Ibu di lapangan menggunakan yang lebih dari 1,8, itu berarti kurang sesuai kalau kita gunakan di Indonesia, karena di Indonesia ada ketentuannya maksimal panjang lanyardnya adalah 1,8 meter. Kemudian selanjutnya, si alat penahan jatuh ini akan kita hubungkan dengan daring arrestor, daring yang akan dikoneksikan dengan alat penahan jatuh. Di dalam full body harness beragam, bermacam-macam, ya. Ada full body harness yang memiliki daring penahan jatuhnya di dada dan atau di punggung. Ada juga beberapa full body harness yang memiliki daring hanya ada di punggung saja. Tapi itu tidak menjadi sebuah masalah, mau di dada mau di punggung silahkan, ya. Karena harness punya saya ini ada daring dada, maka saya akan hubungkan pada daring dada. Pastikan terhubung dengan sempurna, terkunci, supaya tujuannya ketika kita nanti gunakan tercapailah prinsip A, B, C. Ada angkur di mana kita menambatkan si alatnya, ada body wear, body harness yang kita kenakan di tubuh untuk mendistribusikan pembebanan ketika orang itu terjatuh, ada konektor, ada penghubung. Ya, jadi mudah saja ketika kita mengawasi para pekerja atau akan melakukan pekerjaan di ketinggian menggunakan double hook ini. Bapak lihat dari jarak jauh, ketika A, B, C tercapai, angkur, body harness, konektor tercapai, maka si pekerja tersebut sudah masuk ke dalam kategori pekerja yang aman. Baik, selain itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah teknik dan cara penggunaan si alat penahan jatuh ini, karena sudah ditentukan bahwa cara penggunaan alat ini ternyata ada tekniknya. Salah satu teknik yang paling dianjurkan adalah selalu menambatkan alat ini posisi di atas kepala, atau bahasanya fall factor 0. Atau kalau tidak ada sejajar di atas kepala, maka maksimal sejajar dengan dada atau setara dengan fall factor 1. Tujuannya kenapa kok harus menambatkan pada titik yang paling baik di atas kepala atau maksimal sejajar dengan dada, supaya ketika orang itu terjatuh, ya,
agar meminimalisir adanya hentakan ketika si orang tersebut terjatuh. Maka fall factor 0, titik jatuh 0 adalah titik yang paling aman. Cari titik yang terbaik, cari titik yang paling aman. Kemudian selain menambatkan pada fall factor 0 ataupun 1, yang selanjutnya adalah tentunya diharapkan Bapak Ibu selalu menambatkan pada poin yang berbeda, terutama ketika kita sedang menuju meninggalkan lantai kerja menggunakan tangga. Kenapa harus pada poin yang berbeda? Mengantisipasi ketika kemungkinan posisi angkur yang atas ini tidak kuat, maka yang satunya lagi ini akan kita gunakan sebagai cadangan atau backup. Alasannya kalau Bapak Ibu sekalian menambahkan pada poin yang sama, anggap anak tangga ini jebol file gitu ya, khawatirnya nanti ketika satu anak tangga ini gagal, sedangkan kita menambahkan pada posisi yang sama, khawatirnya tidak ada alat yang akan membackup, menangkap ketika kita terjatuh. Ya, jadi disarankan menambahkan pada poin yang berbeda. Kemudian yang paling penting adalah memindahkan bergantian. Artinya kebanyakan rekan-rekan kami di lapangan mau melakukan pergerakan dengan menggunakan tangga ini, tangga vertikal ini, ya. Kebanyakan mereka justru malah menambahkan alat ini di gear loop atau di pinggang. Begitu naik, main naik-naik saja. Dengan alasan, kalau saya menambahkan bergantian nggak nyampe-nyampe, Mas. Justru itu yang akan berpotensi orang tersebut mengalami sebuah insiden atau eksiden. Bagaimana tidak, ketika orang naik turun tangga, tidak menambahkan alat tersebut, kemudian kita naik dan kita nggak tahu kapan kita akan mengalami kecelakaan, baik itu insiden ataupun eksiden. Ketika kita naik, kita kepleset, kita terjatuh, maka tidak ada alat yang akan menerima, menangkap kita terjatuh. Dan kemungkinan ketika tidak ada alat yang akan menangkap, menerima kita terjatuh, maka si orangnya akan jatuh menemui lantai yang keras, maka akan ada kemungkinan orang tersebut cedera atau bahkan meninggal dunia. Maka dari itu, tentunya rekan-rekan sekalian disarankan untuk menambahkan pada poin yang berbeda. Ya, jadi ketika yang satu gagal, satunya lagi untuk cadangan. Kemudian memindahkan bergantian. Ketika proses yang satu ini saya lepaskan Bapak, Ibu sekalian, maka yang satunya lagi inilah yang akan digunakan sebagai cadangan. Jadi minimal 15 kN itu bukan dua-duanya, satunya. Ini 15 yang kanan kilonewton, yang satunya lagi sebelah kiri 15 kilonewton. Artinya ketika yang satu ini saya lepas, maka yang satu yang tertambat itu membackup dan kapasitasnya sesuai digunakan sebagai alat penahan jatuh perorangan. Kemudian metode yang keempat, tidak mengkaitkan sejajar dengan kaki, gampangan seperti itu. Kenapa kok kita tidak disarankan untuk mensejajarkan hooknya itu dengan kaki? Karena khawatirnya titik di mana sejajar dengan kaki adalah fall factor 2. Ketika orang terjatuh, khawatirnya impact-nya akan semakin besar, hentakan akan semakin besar. Jadi usahakan cari titik jatuh atau tambatan yang terbaik di atas kepala ataupun sejajar dengan dada. Dan yang terakhir tentunya adalah tidak disarankan untuk dilingkarkan seperti ini, Pak. Ya, mungkin di lapangan kita akan menambahkan alat tersebut pada posisi di mana strukturnya lebih besar daripada hook yang kita miliki. Sehingga ketika kita akan menambahkan itu tidak muat, maka dari itu tentunya tidak disarankan untuk melingkarkan seperti ini. Khawatirnya alasannya adalah ketika orang itu terjatuh, khawatirnya beban akan berpindah. Di dalam hook ini yang digunakan sebagai penahan jatuh tentunya adalah bagian lekukan lingkar atau bagian dari hooknya. Dan di dalam hook ini terdapat pengunci pengait, dan pengunci pengait ini tidak disarankan untuk dapat dibebani. Khawatirnya ketika orang terjatuh yang harusnya menahan jatuh bagian hooknya, kemudian karena Bapak Ibu melingkarkan seperti ini,
Khawatirnya begitu orang terjatuh malah beban berpindah kepada penguncinya. Ketika penguncinya ini tidak kuat untuk dibebani, penguncinya terlepas, khawatirnya tali lanjatnya terlepas dari hooknya, maka orangnya besar kemungkinan akan terjatuh beserta alat-alatnya. Itu salah satunya. Ya. Maka solusinya apa? Solusinya adalah membuat sebuah angkur sementara. Kita tambatkan angkur tersebut pada beam ataupun pada struktur yang dimana dia lebih besar daripada hooknya. Selanjutnya adalah kita hubungkan si hook tersebut pada posisi 100% tie off. Kekuatannya 100%, akan tetapi pada saat kita melingkarkan maka kekuatan pasti akan berkurang, gitu ya. Nah, itulah tentunya cara penggunaan si alat penahan jatuh double hook lanjat with absorber, tentunya sesuai dengan teknik penggunaan yang ada di Permenaker nomor 9 tahun 2016. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan naik turun menggunakan alat penahan jatuh si double hook lanjat with absorber. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, usahakan mencari titik tambat di atas kepala titik yang terbaik, kemudian pada poin yang berbeda, kemudian pada saat kita bergerak tetap 3 point kontak. Poin 1 kita anggap tangan kanan, poin 2 kita anggap tangan kiri, kemudian poin 3 adalah kaki kanan atau kaki kiri. 3 point kontak. Begitu kita akan berpindah lagi, maka pindahkan dulu secara bergantian. Pada saat kita proses berpindah satu hook yang sebelah kiri, maka 3 point kontak saya masih tetap tercapai. Pindahkan, bergantian, berpindah, cek kiri kanan, berpindah lagi, dan seterusnya secara bergantian. Baik, itulah tadi cara penggunaan alat penahan jatuh perorangan double hook lanjat with absorber atau tali pengait ganda berperedam kejut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk aktivitas pekerjaan kita yang berhubungan dengan bekerja di ketinggian. Saya Panitra Harjo, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.